Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan atau membagikan hasil dari makalah bioprospeksi yang sudah saya buat dengan tema besarnya yaitu prospek bioprospeksi kedepannya dalam generasi milenial. Nah, untuk judul besarnya sendiri aku ambil yaitu tentang pengolahan ekoenzim untuk mengurangi sampah organik dalam langkah mencegah pemanasan global bumi. Nah, sebelumnya sebenarnya dalam judul besar ini sebenarnya adalah tugas saya waktu membuat video pada saat SMA. Di sini saya akan memperdalam lagi materinya dan juga lebih spesifik lagi tentang ekoenzim itu sendiri berdasarkan literatur, berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah saya cari juga. Jadi di sini akan lebih memperdalam lagi tentang bagaimana manfaat ekoenzim itu sendiri, bagaimana prospeknya ke depan itu bagaimana, dan di sini lebih menekankan untuk ekoenzim digunakan sebagai produk untuk menyelamatkan lingkungan itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, alangkah baiknya aku memperkenalkan diri dulu. Jadi nama aku Mozartin Elogia Kristi dengan NPM 1404102200062. Nah, aku dari kelas B dengan mata kuliah yaitu bioprospeksi. Nah, pada kali ini juga di daftar isi itu kita akan melihat berdasarkan makalah bioprospeksi yang sudah saya sebutkan, yaitu temanya tentang prospek bioprospeksi kedepannya dalam generasi milenial. Nah, di sini aku akan mempresentasikan secara garis besarnya saja, tidak spesifik di makalah, karena kalau misalnya nanti dibahas semua langsung di sini nanti juga waktunya kurang cukup. Jadi aku akan ngebahas secara garis besarnya aja. Kalau misalnya mau lihat secara detailnya atau lihat literaturnya bagaimana, daftar pustaka gimana, itu bisa ada nanti di makalah. Nah, kalau misalnya pengen lihat tentang waktu saya masih SMA, ada di sini tentang di YouTube channel di sini aku taruhnya yaitu tentang pemanasan global. Nah, pada pembahasan pertama itu kita akan tahu tentang latar belakang kenapa sih ekoenzim ini sangat direkomendasikan untuk dalam alternatif ya mengolah sampah. Kita tahu bahwa sekarang ini adalah pemanasan global sudah menjadi masalah utama bagi bumi ini, dan gak ada sekarang tuh kayak tidak ada perbincangan habis-habisnya. Bahkan kalau misal dalam G20 itu dimasukkan juga program dalam aksi ini gitu, jadi tentang perubahan iklim. Di sini aku akan meng-highlight tentang emisi intensitas metana atau CH4 yang sebenarnya dia itu menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global dengan penyumbang gas terbesar kedua setelah CO2, setelah karbon dioksida. Karena di peringkat pertama itu yang paling banyak penyumbang gas terbesar itu adalah CO2 gitu. Nah, sebenarnya berdasarkan literatur Knebel dan Reinhold tahun 2022, metana ini sebenarnya merupakan komponen landfill gas atau LPG yang paling berharga, tetapi sebenarnya dia itu berpotensi bahaya juga, karena kita tahu gas ini itu punya potensi efek gas rumah kaca yang sebenarnya itu lebih besar risikonya, yaitu sekitar 21 kali karbon dioksida atau setara dengan 21 kali CO2 gitu. Nah, kalau CH4 ini dihasilkan tuh dari mana? Sebenarnya itu dia itu dihasilkannya itu ketika jenis-jenis mikroorganisme khusus menguraikan bahan organik pada kondisi tanpa oksigen atau disebutnya adalah anaerob. Nah, dia itu metana ini sebenarnya dihasilkan juga di tempat pembuangan sampah secara jumlah yang besar. Kalau di spesifik lagi itu gas metana itu sebenarnya berasal dari
hasil dekomposisi hewan yang sudah mati atau sisa sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau di sini kan bisa ditarik kesimpulan atau ditarik secara premis itu gas metana berasal dari sampah organik yang bisa berupa hewan atau sayur dan buah hasil limbah berupa rumah tangga. Nah, berdasarkan fakta ini juga selaras dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, dan di sini ditulis oleh Widawati tahun 2019 tentang komposisi sampah ya. Di sini komposisi sampah itu didominasi oleh sampah organik, yaitu mencapai 60% dari semua total sampah ini. Nah, di sini dari grafik komposisi sampah didominasi oleh sampah organik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama tentang berdasarkan jenis sampahnya dan yang kedua berdasarkan dari sumber sampahnya. Nah, kalau kita lihat ini juga sama dari sumbernya dari tahun KLHK tahun 2021. Nah, di sini dari yang jenis sampah yang paling dominasi yaitu tentang banyaknya yaitu tentang sisa makanan ya. Kalau di sisa makanan itu sekitar 40%, dan sedangkan juga dari sumber sampahnya itu berasal dari rumah tangga yang menjadi peringkat pertama. Sumber sampah yaitu berasal dari rumah tangga yaitu sebesar 40,8%. Nah, di sini ada diagram pengolahan sampah dari masyarakat, bahwa sebenarnya kita bisa tahu bahwa sebenarnya itu kesadaran masyarakat terhadap mendaur ulang itu cukup bisa dikatakan kurang, karena kita lihat dari grafik itu dalam mendaur ulang saja itu 1,2%, sisanya yang ternyata paling mendominasi adalah tentang membakar sampah. Nah, sekarang di sini pertanyaannya bagaimana sih cara mendaur ulang yang benar gitu. Mendaur ulangnya di sini lebih eco-friendly, lebih ramah lingkungan gitu. Nah, jadi di sini dibutuhkan cara mendaur ulang yang mudah, efisien, tetap dan bisa dilakuin sama semua orang. Nah, untuk itu kita harus cari bagaimana sih cara mendaur ulang yang sebenarnya mudah, efisien dan bisa dilakuin oleh semua orang. Bahkan mungkin nggak perlu adanya keahlian khusus gitu, ramah lingkungan atau eco-friendly. Nah, sebenarnya ekoenzim ini menjadi salah satu alternatif dalam mengolah bahan limbah organik yang bermanfaat. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan ekoenzim itu sendiri? Nah, jadi ekoenzim ini adalah cairan hasil fermentasi limbah organik yang sebenarnya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan dimanfaatin apa? Dimanfaatinnya itu adalah limbah organiknya, yaitu berupa sisa buah dan sayurnya. Nah, kenapa sih harus limbah buah dan sayurnya yang dimanfaatin? Karena limbah buah dan sayur itu mengandung banyak komponen bioaktif dan menghasilkan produk dengan nilai tambah melalui proses ekstraksi maupun fermentasi. Tapi di sini akan di-highlight-nya tentang prosesnya yang melalui fermentasi. Nah, kalau misalnya kita tahu itu kan beberapa komponen bioaktif yang ada dalam ekoenzim itu adalah polifenol, serat, enzim, dan protein. Oleh karena itu sebenarnya kalau limbah buah dan sayur itu bisa diaplikasiin itu di berbagai bidang, yaitu di bidang industri, di bidang di bidang kayak pengobatan, sektor makanan, perawatan kesehatan, dan jadi bahan kimia industri lainnya. Hasil dari aktivitas enzim yang terkandung itu dalam mikroba pada proses yang fermentasi ekoenzim, yaitu berupa alkohol dan asam asetat yang dapat dimanfaatkan dalam bisa sebagai disinfektan atau bahan pembersih lainnya. Nah, selain itu selama proses fermentasi berlangsung itu dia akan menghasilkan dan melepas O3 atau ozon yang akan bekerja di bawah lapisan stratosfer untuk dia juga mengurangi gas rumah kaca ini gitu. Dan juga setara dengan menanam 10 pohon. Di sini juga kan ada penghasil juga gas NO3 dan CO3 yang sebenarnya dibutuhkan oleh tanaman sebagai nutrisi untuk tanaman. Nah,
sebenarnya dalam membuat ekoenzim di sini cukup mudah, dan seperti yang sudah aku katakan bisa dibuat sama semua orang dan gak perlu ada keahlian khusus. Berarti dia cukup ikutin panduan yang ada gitu. Nah, panduannya yaitu ada kiat-kiat dari bahannya itu sendiri. Jadi bahannya kan hanya 3, yaitu bahannya itu ada air, sampah organik, dan gula molase atau gula tebu juga bisa. Nah, tetapi dalam perbandingannya sendiri di sini ada 10 bagian air, terus ada 3 bagian sampah organik dan 1 gula molase. Berarti artinya perbandingan air, sampah organik dan gula molase yaitu adalah 10:3:1. Nah, kalau misalnya mudahnya itu cara membuatnya itu cukup dicampurkan saja 3 jenis komponen ini. Takaran yang sudah ditetapkan, dan di sini dan ketiga jenis ini dicampurkan dalam satu wadah yang tertutup rapat. Di sini tujuannya untuk mencegah adanya kontaminasi dan lingkungan. Nah, kemudian didiamkan selama 90 hari atau 3 bulan untuk bisa mendapatkan hasil ekoenzim yang maksimal. Nah, sebenarnya kalau wadah pembuatan ekoenzim itu harus berbahan dasar plastik sebenarnya, karena kalau misalnya pakai yang berbahan dasar seperti logam atau mungkin lainnya, karena kita tahu kalau nanti di bulan pertama kan fermentasi akan menghasilkan gas. Kalau misalnya dia menghasilkan gas, dia akan bisa berisiko pecah kalau misalnya kita nggak buka atau nggak dilonggarin cara berkala gitu, dan bisa aja itu meledak. Kalau misalnya tempatnya yang pakai logam, itu pasti giansi tempat logam itu akan berkarat karena dari cairan ekoenzim itu karena bersifatnya asam gitu. Nah ini juga jangan lupa juga untuk kita mengecek atau bisa dibilang tuh kayak membuka sedikit celah gitu, karena di minggu pertama, minggu kedua itu gas dari hasil fermentasi itu sangat banyak diproduksi di kali ini. Nah, kalau udah 90 hari atau udah 3 bulan, kita akan memanen si ekoenzim ini dengan dia itu disaring. Untuk dia itu diambil apanya? Diambil intinya atau inti saringnya atau diambil fitratnya. Nanti ditempatkan di suatu wadah yang berbeda. Nah, nanti baru kemudian ekoenzim ini siap digunakan. Nah, sebenarnya saya punya ekoenzimnya langsung. Sebenarnya saya udah bikin ini setahun yang lalu gitu, karena juga efek pandemi ya gitu. Oke, kayak yang ini. Nah, ini adalah ekoenzim yang bisa dikatakan sudah, ini nggak kelihatan ya. Ini bisa dikatakan harusnya sudah panen, dan ini sudah lama juga sih saya buatnya itu 18 April tahun 2021, dan harusnya udah panen tuh 18 Juli harusnya, karena itu 3 bulan setelah pembuatannya. Nih, kamu bisa dilihat nih. Nah, sebenarnya kalau misalnya berdasarkan dari yang saya tulis ini, yaitu perbandingannya sama, yaitu molase 120 gram, yaitu kalau air yaitu dari 1,2 liter, dan BO-nya atau bahan organik yaitu 360 gram. Nah, di sini ada komposisinya, yaitu dari kulit melon, yaitu kulit semangka, kulit pepaya, kulit jeruk baloi, kulit nanas, kulit belimbing, dan kulit buah naga. Nah, di sini mau di-highlight juga bahwa kalau kulit buah ini sebenarnya sangat lebih mendominasi dalam membuat ekoenzim ini, karena ada berdasarkan literatur bahwa kulit buah-buah ini mempunyai kandungan yang besar atau kandungan khususnya dalam mineral yang cukup besar juga bagi untuk ekoenzim ini sendiri. Nah, kalau bisa dilihat ini nih, ini itu tuh belum terlihat ya, ini masih ada endapannya, dan ini berarti belum dipanen sebenarnya, dan sampai sekarang belum dipanen, berarti setahun belum dipanen ya. Jadi ini masih ada endapannya dan belum disaring, jadi artinya ini belum dipanen. Nah, kalau misalnya untuk dalam cara pemanenan itu sendiri, jangan lupa untuk diperiksa tingkat pH-nya itu menggunakan pita pH meter
atau pakai pH meter lakmus ya, pakai kertas lakmus pH meter, dan biar kita juga bisa lihat sebenarnya dia ini asamnya tingkatnya berapa. Sebenarnya biasanya kalau saya tuh waktu cek itu di bawah 4, karena kalau di bawah 4 berarti antara 3 atau 2 gitu. Berarti tapi biasanya kebanyakan itu adalah 3. Tapi di sini udah dapet disaringnya ini adalah ekoenzim yang sudah disaring. Jadi ini yang sudah, ini meskipun ada endapannya karena ada, tapi endapannya karena dari hasil ini ya. Jadi di sini yang sudah disaring, dan ini sebenarnya sudah siap untuk dipakai juga. Nah, kemudian di sini reaksi yang terjadi pada saat proses fermentasi ekoenzim yaitu ini yang sudah saya katakan di paling awal. Jadi di hasil dari reaktan dari CO2 ditambah N2O ditambah O2 itu akan menjadi O3 ditambah NO3 ditambah CO3. Nah, kalau misal kita tahu di sini ada pada saat masa fermentasi, proses fermentasi ini terjadinya itu penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi yang sebenarnya dihasilkan sama mikroba, yaitu seperti fungi, ragi, bakteri gitu. Nah, kalau kita tahu kan mikroba sebagai pelaku dalam proses fermentasi gitu, yang sudah membutuhkan energi yang bersumber dari gula molase. Nah, gula molase ini yang sebenarnya sebagai substrat untuk penyedia energi bagi bakteri, fungi, atau mikroorganisme gitu ya. Selama fermentasi sebenarnya si karbohidrat ini dia akan diubah menjadi asam volatil ya. Kelihatan di sini diubah menjadi asam volatil, berarti yang bersumber dari gula molase. Nah, kemudian di sini yang sudah dikatakan berarti dia mempunyai sifat yang asam, yaitu kan pH-nya di bawah 4 gitu ya. Kalau kita tahu sebenarnya enzim sampahnya itu punya kekuatan tertinggi untuk mengurangi atau menghambat patogen, karena sifat yang dari sendiri itu yang sifatnya asam. Baik, di sini sebenarnya ada produk yang lebih dominansi ini kan dalam aspek kesehatan dan aspek rumah tangga. Dan kalau bisa dilihat ini ternyata lebih banyak di aspek dalam membersih gitu ya. Jadi kayak lebih membersihkan suatu kotoran gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu kenapa sih alasannya koenzim ini cocok untuk kayak menjadi pembersih dalam bidang apa nih, bisa ada disinfektan dalam tangan atau bahkan dalam pembersih dalam segala apapun gitu yang di luar badan kita. Nah, sebenarnya karena kita lihat ini udah gampangnya karena hasil dari ekoenzim ini itu dia menghasilkan alkohol dan juga asam asetat sebenarnya. Alkohol itu kan karena dipakai sebagai bahan pembersih ya, sehingga kalau kita pakai alkohol ekoenzim berarti kita memakai alkohol alami. Nah, bisa dikatakan bahwa kalau misalnya pakai alkohol ekoenzim itu kita bisa mengurangi timbulnya iritasi pada kulit, juga bersentuhan dengan kulit. Nah, selain itu ekoenzim ini tadi kan tertulis di sini adalah tulisannya pupuk alami. Jadi sebenarnya pupuk alami ini diambilnya apa? Dia diambil si residu tadi. Berarti residu yang tadi ya. Berarti yang residu yang bagian bawah ini sebenarnya bisa dipakai juga dalam pupuk cair gitu. Jadi dia itu buat pupuk alaminya bagi tanaman, dan juga adanya gas hasil produk NO3 dan CO3. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa NO3 dan CO3 ini yaitu dibutuhkan oleh tanaman sebagai nutrisi untuk tanaman. Nah, kesimpulannya sebenarnya bisa ditarik kesimpulan dari pematerian hari ini bahwa kalau ekoenzim ini menjadi salah satu inovasi alternatif pengolahan sampah limbah rumah tangga yang menjadi solusi untuk mengurangi sampah organik dalam menanggulangi pemanasan global, yaitu berarti dia sudah impactful ke dalam lingkungan itu sendiri. Nah, kemudian ekoenzim ini dapat menunjang kehidupan manusia dengan berbagai kandungan enzim
dan mikroorganisme yang bermanfaat dan membantu dalam proses fermentasi limbah cair tersebut. Dengan dia bisa menjadi seperti pembersih, bisa juga menjadi pupuk alami, dan dia juga dari hasil fermentasi ini juga bermanfaat. Dia akan melewati proses fermentasi menjadi produk, yaitu ozon, nitrat, dan karbon dioksida, yang masing-masing produk mempunyai manfaatnya sendiri untuk lingkungan kita. Nah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua, apalagi dalam bidang mata kuliah yaitu bioprospeksi untuk kedepannya. Terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah.